Jadi kalau misalnya Ade selalu menjaga kebersihan seperti yang saya jelaskan tadi, berarti untuk dampak-dampak seperti yang salah satunya kemerahan itu tidak akan timbul. Masih ada dampak yang lain seperti kalau misalnya Ade tidak jaga kebersihan. Dampak pertama mungkin Ade lihat ada kemerahan tadi. Lalu yang berikut dampak fisik, ada bisa infeksi pada alat reproduksi. Nah, bisa juga sampai keputihan. Ada lagi yang sampai dengan kanker darah. Kemudian kalau tidak segera ditangani itu menimbulkan kemandulan. Jadi kualitas hidup kita punya diri itu bisa menurun. Nah, itu yang pertama. Sementara kalau yang namanya psikososial ada dampaknya juga kalau kita tidak menjaga kebersihan. Yang pertama itu masalah misalnya rasa nyaman. Kita kalau misalnya kalau jalan dalam lembab, itu kan kita rasa kayak macam tidak nyaman. Kalau misalnya pembalut, kalau ganti misalnya pasar-pasar penuh-penuh kita ganti kan kita rasa tidak nyaman. Nah, akhirnya kita mau dengan teman-teman mau jalan-jalan, mau berinteraksi, mau ngobrol, jadinya terganggu karena tidak nyaman tadi. Lalu yang berikut misalnya kita punya aktualisasi diri sendiri, siapa itu saya juga pasti akan terganggu. Sehingga kalau bisa nanti sepulang dari sini ada ikuti seperti yang saya jelaskan tadi. Ada bisa ulangi. Cuci muka bagaimana tadi? Cuci muka harus menggunakan sabun karena saat mens biasanya timbul jerawat. Jadi saat mens juga harus jaga kebersihan di daerah kewanitaan. Kalau pembalut harus ganti 4-5 kali. Kalau kita sibuk tadi harus dengan air bersih dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang. Tadi sudah ada untuk sekarang pemeriksaan sudah selesai. Nanti itu untuk sementara ada jalankan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Kalau memang ada keluhan, ada boleh kembali. Terima kasih Ibu Bida. Tadi saya sudah lakukan pemeriksaan, dan tadi sudah saya sampaikan. Cuma di sini yang perlu kita perhatikan, ada bisa perhatikan di rumah itu masalahnya kebersihan diri atau istilahnya disebut personal hygiene. Itu mulai dari penampilan. Namanya anak remaja itu pasti mau berpenampilan yang bagus. Jadi kita kalau misalnya kita dapat haid atau menstruasi, biasanya kulit kita tuh lebih berminyak, apalagi daerah muka, sehingga mungkin itu lebih sering cuci muka 3 hari sekali supaya tetap cerah. Kalau mandi ya 2 kali sehari. Kemudian yang berikut, kita kan pasti butuh sabun, sikat gigi, sampo, untuk semua itu harus ada. Dan itu kita perlu uang. Kadang juga orang tua biasa kasih uang untuk jajan itu biasanya kadang lebih juga. Bisa juga untuk menabung supaya bisa bantu orang tua sedikit. Kemudian yang berikut, kalau misalnya ada sementara haid, sementara menstruasi begini, kebersihan terutama di daerah kewanitaan itu harus tetap terjaga. Kalau di sini saya lihat tadi ada ganti pembalutnya 2-3 kali. Sebenarnya itu juga sudah cuma lebih bagusnya itu ada ganti pembalut bisa 4 atau 5 kali, atau pada saat ada rasa misalnya lembab atau langsung ganti. Nah, jangan tunggu sampai penuh. Kemudian kalau misalnya kita cebok, kan kita mau ganti kita cebok. Selama ini ada cebok pakai sabun atau apa? Iya, pakai sabun. Kalau sabun sebaiknya kita pakai air bersih. Air bersih kita ceboknya dari depan ke belakang. Ceboknya. Kemudian ganti pembalut. Celana kalau sudah lembab diganti. Kemudian baju juga seperti itu. Sehingga mungkin sehingga saat haid begini mungkin yang namanya gatal-gatal tidak terjadi. Atau misalnya sampai dengan ada bintik-bintik merah juga
tidak terjadi. Jadi